Selamat pagi anak-anak. Semangat belajar pagi hari ini. Mari kita pelajari tentang ekosistem dengan berbantuan multimedia interaktif IPA. Pada kesempatan belajar ini, kita akan mempelajari ekosistem materi kelas 5 semester 2. Dengan mempelajari ekosistem ini, kita akan memperoleh manfaat dan pengetahuan tentang menyebutkan dua komponen ekosistem. Kita dapat mengetahui komponen biotik dan abiotik pada lingkungan. Kita juga lebih mengetahui tentang arti individu, populasi, dan komunitas. Kita juga dapat menyebutkan unsur-unsur pada sebuah lingkaran. Baik, yang pertama kita akan mempelajari tentang ekosistem. Interaksi antar makhluk hidup dan benda-benda tak hidup pada sebuah lingkungan disebut ekosistem. Ekosistem ada dua. Kita mengenalnya, yang pertama komponen abiotik dan komponen biotik. Nah, kita pelajari komponen abiotik yang pertama adalah cahaya matahari. Bagian lingkungan yang tak hidup adalah abiotik. Cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan hidup makhluk hidup. Cahaya matahari juga membantu tanaman membuat makanan. Komponen abiotik yang kedua yaitu air. Air yang turun dalam bentuk hujan meresap ke dalam tanah. Air di dalam tanah ini akan dimanfaatkan oleh tumbuhan yang hidup di atasnya dan makhluk hidup kecil lainnya yang hidup di dalam tanah. Komponen abiotik yang ketiga adalah tanah. Tanah merupakan tempat tumbuh-tumbuhan. Tanah juga tempat hewan tinggal dan manusia berpijak. Komponen abiotik yang ketiga adalah udara. Bahwa semua makhluk hidup memerlukan udara untuk bernapas. Tumbuhan mengambil karbon dioksida untuk proses fotosintesis. Oksigen yang dihasilkan tumbuhan digunakan hewan dan manusia untuk bernapas sehingga tetap hidup. Nah, kita telah mempelajari komponen dari ekosistem berupa lingkungan abiotik. Sekarang kita mempelajari komponen biotik. Nah, bagian lingkungan yang terdiri dari makhluk hidup disebut komponen biotik. Nah, makhluk hidup yang ada kita mengenalnya ada individu. Individu adalah makhluk hidup tunggal, misalnya seekor kambing, seekor burung, sebuah pohon cemara. Tempat individu tinggal disebut dengan habitat. Komponen biotik yang kedua adalah populasi. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Contohnya di sebuah kolam terdapat populasi ikan, populasi tanaman teratai, populasi lumut, populasi katak, dan lain-lain. Komponen biotik yang ketiga adalah komunitas. Komunitas adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Contoh komunitas adalah komunitas sungai, komunitas padang rumput, komunitas pegunungan, komunitas sabana, dan lain-lain. Untuk lebih jelasnya mengenai individu, populasi, dan komunitas, mari kita lihat tayangan video berikut ini. Individu, makhluk hidup yang berdiri sendiri yang secara fisiologis bersifat bebas atau tidak mempunyai hubungan dengan sesamanya. Contohnya, seekor kanguru, individu beruang kutub, individu buaya, individu burung, elang, individu kelinci, individu panda, individu gajah, seekor singa,
Dalam ekosistem, populasi berarti kelompok makhluk hidup yang memiliki spesies sama atau sejenis dan menempati daerah tertentu. Contohnya, kumpulan rusa di hutan. Ini ada populasi singa, populasi rusa, populasi burung. Dapat kita lihat di sini ada sekitar 7 burung. Kemudian populasi jerapah, populasi gajah, ada cita, ada populasi gajah lagi, ada populasi unta, ada populasi ikan di laut, populasi burung. Komunitas berbagai jenis makhluk hidup yang terdapat di suatu daerah yang sama, misalnya padang pasir, padang stepa, dan sebagainya. Kita lihat tampilan hewan-hewan berikut ini. Ini penghuni dari padang rumput, ada gajah, ada jerapah. Nah, ini komunitas dari laut. Nih, komunitas dari padang rumput ada gajah, ada zebra, ada jerapah, ada singa. Nah, ini ada zebra. Jadi dapat kita simpulkan, ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan tak hidup. Kumpulan individu membentuk populasi, kumpulan populasi membentuk komunitas, komunitas membentuk ekosistem. Nah, kita telah mempelajari dua komponen dari ekosistem, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Baik anak-anak, setelah kita mempelajari konsep tentang ekosistem, mari kita lakukan kegiatan berikut ini, yaitu lakukan pengamatan di taman, diskusikan dan tulis hasilnya bersama kelompok kalian. Pertama, tulislah komponen apa yang kalian jumpai di taman atau kebun sekolah. Yang kedua, buatlah pengelompokan benda berdasarkan biotik dan abiotik. Yang ketiga, cari dan tuliskan benda abiotik yang berbentuk lingkaran di lingkungan sekolah. Tentu anak-anak menjumpai benda yang berbentuk bulat. Contohnya apa? Batu, betul. Nah, batu itu berbentuk bulat, atau kita mengenalnya yaitu lingkaran. Nah, untuk itu mari kita menyanyikan bersama lagu tentang lingkaran. Ini aku lingkaran, lengkung bersambung-sambung, tak bersudut, tak bertepi, tak bergerigi. Ayo carilah aku di benda sekitarmu. Lihat kiri, lihat kanan, bisakah kamu? Seperti uang logam atau CD atau roda, seperti jam di dinding, itulah lingkaran. Seperti matahari atau bulan atau donat, seperti tutup toples, itulah lingkaran. Setelah anak-anak menyanyi bersama tadi, contoh benda yang berbentuk lingkaran, ada uang logam, ada donat, ada matahari. Nah, kita lihat contoh yang lain berkenaan dengan lingkaran. Nah, lingkaran di sekitar kita bisa kita jumpai di pertama ada roda, yang kedua lambang di suatu bendera, yang ketiga pada mainan anak-anak, yang keempat pada cincin, yang kelima uang,
Dan yang keenam ada pada keping CD. Nah, apa itu lingkaran? Lingkaran adalah garis lengkung yang titik-titiknya berjarak sama dengan titik tertentu. Nah, titik tertentu tadi kita menyebutnya dengan titik pusat. Nah, titik pusat merupakan titik tengah lingkaran di mana jarak titik tersebut dengan titik manapun pada lingkaran selalu tetap. Nah, ini disebut titik pusat, selalu tetap. Berikutnya, kita mengenal unsur lingkaran. Yang pertama adalah jari-jari. Nah, jari-jari adalah jarak titik pusat ke setiap titik pada lingkaran dilambangkan dengan R. Nah, misalkan O ke M. O ke K sama dengan O ke N. Titik O ke N sama dengan jarak titik O ke M sama dengan jarak titik O ke L. Nah, jumlah jari-jari dalam suatu lingkaran bisa tak terhingga. Nah, yang berikutnya kita mengenal ada istilah diameter. Diameter adalah panjang ruas garis lurus yang melalui titik pusat dan menghubungkan dua buah titik pada lingkaran, yaitu titik A dan titik B. Titik pusat lingkaran pada gambar di atas adalah O. Titik A, titik B, M, N, titik P dan Q pada lingkaran. Nah, ruas garis AB, MN, PQ melalui titik O. Nah, panjang garis AB sama dengan panjang pada garis MN dan PQ yang merupakan diameter lingkaran tersebut. Diameter lingkaran dilambangkan dengan D. Unsur yang ketiga yaitu keliling lingkaran. Nah, keliling lingkaran adalah panjang garis yang membatasi suatu lingkaran. Nah, apabila suatu lingkaran direntangkan, maka panjang garis di samping merupakan keliling suatu lingkaran, yaitu 314 cm. Diketahui bahwa diameter lingkaran tersebut 100 meter. Kita memberikan contoh. Maka jika diuraikan dan diputus, maka akan terbentuk panjang garis yang merupakan keliling adalah 314 cm. Dan ternyata garis tersebut merupakan 3 kali diameter ditambah 14 cm. 100 cm, 100 cm, 100 cm, dan 14 cm. Jadi keliling lingkaran sama dengan 314 sama dengan 3 kali 100 meter tambah 14 cm. Keliling lingkaran sama dengan diameter kali 3,14. 3,14 sama dengan keliling lingkaran dibagi diameter. 3,14 ini disebut pi dengan lambang berikut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa keliling lingkaran sama dengan diameter kali pi, atau keliling lingkaran sama dengan 2 kali jari-jari kali pi. Ya, anak-anak, kita telah selesai mempelajari tentang konsep lingkaran
dan unsur-unsur yang ada pada sebuah lingkaran. Oke anak-anak, kita telah selesai mempelajari materi ekosistem dan lingkaran. Anak-anak harus mengasah kemampuan anak dengan banyak membaca dan berlatih materi-materi ekosistem dan lingkaran. Materi ini dibuat oleh Sriwasito dari SDN 1 Godang Purwantoro. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.